Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Kekuatan penindas yang sangat besar menyelimuti Luo Tianlai, dan tubuhnya kaku seperti semut di bawah kakinya, dan dia dengan keras kepala melawan dan berdengung saat ini. Sekarang, Zhensen Seven Xiaoyan, dia tidak hanya dengan kekuatan yang ganas, tetapi juga dengan lebih banyak bahaya, tetapi juga kekuatan yang menghancurkan segala sesuatu yang terpancar darinya. Luo Tian mendengus dan menyemburkan seteguk darah, wajahnya merah, dan dia memiliki celah besar dengan Xiao Yan dalam hal alam. Untuk Luo Tian, yang merupakan level kedua, bahkan jika Xiao Yan baru saja menembus ke tipe ketiga, dia tidak dapat bersaing dengannya, belum lagi, tubuh Xiao Yan masih merupakan kombinasi dari tubuh dan alam dewa primordial bintang 7, dan kekuatan tempur Xiao Yan pasti dapat dianggap sebagai tanah yang kuat di lapisan ketiga. Setelah Perang Dunia Pertama, saya telah bekerja keras untuk mengolah Valkyrie yang Anda kalahkan dalam 33 hari, dan saya juga telah mengalahkan mereka, mengapa perbedaan kekuatannya masih begitu besar? Saya tidak mau, Luo Tian meraung marah, dan aura yang awalnya melemah di tubuhnya luar biasa, mulai tumbuh liar, dan kemudian sosok Reyot itu, tangannya bersandar, dan kemudian lingkaran cahaya muncul, dan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh, berubah menjadi berkas cahaya, meledak ke arah Dewa Kota Nitrat. Wajah Yan Xiao Yan acuh tak acuh, karena ini adalah langkah kelima yang dia ambil. Melihat Luo Tian melawan, Xiao Yan kemudian mengambil langkah keenamnya. Langkah kaki kondensat keenam. Bagi Luo Tian, itu seperti parit, dan sosoknya, yang akhirnya bisa berdiri perlahan, sekali lagi ditekan dan tidak dimakan. Luo Tian menyemburkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya tampak terus-menerus runtuh, tetapi dia masih tidak menyerah di sampingnya, dan semakin banyak ketel listrik hitam, seolah-olah dia sedang bertarung melawan kekuatan penekan teror anti-inflamasi Luo Tian. Saya tidak malu, saya tidak malu, saya tidak malu, Luo Tian meraung lagi, bukankah dia merasa bahwa celah dengan ranah Xiao Yan terlalu besar? Bahkan jika dia tahu bahwa Xiao Yan adalah tipe ketiga, Luo Tian merasa tidak mau bahwa kesenjangan antara kekuatan tempurnya dan Xiao Yan seperti parit, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Xiao Yan tidak benar-benar mengambil tindakan terhadapnya sama sekali, jika tidak, dia akan musnah dalam sekejap. Melihat Luo Tian kesakitan, wajah Chao Qing penuh dengan kekhawatiran dan sakit hati. Dia suka tulus, tetapi jika dia ingin mengolah Luo Tian, ada beberapa cara. Dan obsesi Luo Tian dengan Yang Mulia bahkan lebih kuat di hatinya. Dibandingkan dengan kekuatan dan alam, Chao Qing sekarang mengolah keadaan pikiran Luo Tian. Ketujuh, segera setelah menginjaknya, telapak kaki Xiao Yan perlahan jatuh ke depan lagi, dan bayangan kaki besar di tenggorokannya menutupi langit dan matahari, yang sangat mengejutkan dalam ketiadaan ini. Adapun sosok di blok meteorit di sekitar mereka, kebanyakan dari mereka sedikit mengubah kulit mereka, dan mereka semua mundur ke jarak yang aman, diam-diam menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan. Tubuh Luo Tian meledak, mengeluarkan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun guntur hitam di sekitarnya ganas, jarak antara itu dan anti-inflamasi masih terlalu besar. Luo Tian, yang wajahnya berlumuran darah, terlihat sangat menyedihkan, otot-ototnya semua meledak, dan sisanya mencapai batasnya. Xiao Yan melirik Chao Qing dan melanjutkan, Luo Tian akan mati di sini, tetapi Chao Qing mengangguk lagi, ini tidak cukup. Dia belum melakukannya. Chao Qing menanggapi mata Xiao Yan, bukan, jadi tidak apa-apa, bukankah itu dikalahkan? Bayangan besar kakinya jatuh, dan darah Luo Tian terus meledak dari tubuhnya, dan auranya saat ini telah melemah hingga batasnya. Xiao Yan dan Luo Tian tidak memiliki kebencian yang mendalam, bahkan terhadap Luo Tian. Xiao Yan merasa bahwa orang ini tidak buruk, dia tidak sombong atau tidak sabar dalam karakter, dan dia hanya ingin melawannya. Hai Luo Tian jatuh di genangan darah, tubuhnya, bahkan jika itu diambang kehancuran, tetapi itu tidak sepenuhnya meledak. Busur hitam terus memperbaiki dagingnya, mendukungnya agar tidak benar-benar runtuh. Dengan pertempuran dan keganasan Luo Tian, semakin banyak busur hitam di sampingnya, hampir membentuk kabut hitam di sekelilingnya. Tubuh Luo Tian bergetar dalam genangan darah, dan kemudian dia berjuang untuk menopang tubuhnya dengan kedua tangan. Segera, busur hitam di sekitarnya gila ke dalam tubuh Luo Tian.
Dan sosok Luo Tian tiba-tiba menghilang, Xiao Yan segera merasakan firasat buruk, kekuatan ketenangan, atau langkah pertama untuk mendeteksi angin kencang, Jilei muncul di kakinya, dan Luo Tian, yang menghilang dalam sekejap, muncul ke arah ketika Xiao Yan menjauh. Pada saat ini, penampilannya sangat berubah, rambut hitam, otomatis tanpa angin, dan bahkan terbang ke atas, matanya berubah menjadi pipi hitam, dan ada garis-garis seperti petir hitam, konsepsi artistik yang menarik. Mata Xiao Yan sedikit mengembun, Luo Tian menyapu lagi, dan dalam sekejap, lingkaran cahaya muncul di sampingnya, membuat kecepatannya meningkat terus-menerus, dan dengan dampak yang menakutkan. Api 3 warna melonjak keluar, berlama-lama di samping Xiao Yan, dan keduanya bertabrakan dengan keras bersama dalam kehampaan, menggerakkan 2 sinar cemerlang, satu hitam dan satu merah, terjalin dengan panik, melahap lapisan benturan dan menyapu untuk mengurangi peradangan. Lautan api tinju yang terbungkus api 3 warna menyembur keluar lebih banyak lagi, meledak dengan kekuatan yang luar biasa yang tak tertandingi. Seperti yang diharapkan, cahaya hitam yang dilukis oleh Luo Tian secara bertahap dilalap dan ditutupi oleh api. Segera, setelah suara teredam, Luo Tian menyemprotkan darah dan menembak, dan tubuhnya sudah tidak terkendali, tetapi ketangguhan Luo Tian melebihi harapan Xiao Yan, dan dia tersandung sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah, segera menyeka darah dari sudut mulutnya, dan jumlah busur hitam di sekitarnya berlipat ganda lagi, yang semuanya mengalir ke tubuh Luo Tian, menyebabkan tubuhnya yang terluka pulih lagi, dan tanpa lelah bergegas menuju anti-inflamasi semakin berani. Xiao Yan bergumam, kekuatan tempur Luo Tiandao saat ini sebenarnya tidak brilian, mengandalkan ketangguhan jelas jauh dari cukup, tetapi setiap kali dia dipukul dengan keras, auranya terus meningkat. Jika itu adalah orang kuat kecil yang tidak bisa dibunuh, semakin dia bertarung, semakin berani dia, dan terus-menerus memakan musuh, itu dapat dianggap sebagai cara bertarung, dan itu harus berakhir. Xiao Yan bergumam, dan kemudian perlahan mengulurkan tangannya, dan tirai api 3 warna di atasnya perlahan berputar, seperti teratai api seperti teratai yang berkibar. Pada saat Luo Tian mendekat, teratai api Buddha Furi 3 warna tiba-tiba membengkak, dan kemudian menutupi ruang sekitarnya hampir 1000 zang. Teratai api tenggorokan meledak seketika, 3 warna. Ditenun ke dalamnya, kekuatan penghancur yang tak tertandingi terbentuk. Kekuatan teratai api kemarahan Buddha awalnya meningkat dengan peningkatan kekuatan anti-inflamasinya. Sekarang, sementara kekuatan bintang api ketiga telah meningkat, kekuatan sabit kemarahan Buddha juga telah sangat ditingkatkan. Chao Qing merasa sedikit tidak sabar, seolah-olah dia merasa bahwa Luo Tian seharusnya tidak berada di tangan Xiao Yan begitu lama. Tentu saja, Xiao Yan tidak menghapusnya secara instan, tetapi juga ingin melihat perubahan apa yang telah dilakukan Luo Tian di bawah ajaran Chao Qing. Saat ini, tampaknya Luo Tian jauh dari cukup di luar alam, dia hanya dapat dianggap sebagai yang terbaik di tingkat kedua paling banyak, dan tidak mungkin untuk melompat ke tingkat ketiga. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.